Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musliar Kasim dan segenap sivitas akademika Universitas Baitur Rahmah dan pengurus Yayasan Pendidikan Baitur Rahmah menyampaikan kepada kita semua selamat menunaikan ibadah puasa pada bulan Ramadan tahun 1445 Hijriah. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan, kesempatan dan ketaatan untuk dapat menjalankan semua ibadah, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah yang dicontohkan oleh Rasulullah selama bulan Ramadan. Sehingga setelah bulan Ramadan kita mendapat ketakwaan yang sudah dijanjikan oleh Allah SWT di dalam firman-Nya surah Al-Baqarah 183. Mari kita meriahkan bulan puasa ini, mari kita sambut bulan puasa ini. Mudah-mudahan kita lebih baik dari puasa-puasa yang sudah kita kerjakan beberapa waktu yang lalu. Selamat berpuasa, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mursidil li ta'atih wal musjiril amma syiyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraram bi wahdaniyatih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwatih. Allahumma salli wa sallim ala habibika wa nabiyyika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, tentunya hanya kepada Allah Khalik Maha Pencipta kita senantiasa bersyukur dan bertawakal kepadanya. Salawat beriring salam tetap buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudara pemirsa, kali ini perjumpaan kita di saat ini akan membahas terkait dengan tetap menjaga etos kerja di bulan puasa. Saudara pemirsa, dalam sejarah Islam bahwa peperangan dan kemenangan diraih oleh umat Islam ketika bulan puasa diantaranya adalah di bulan Ramadan. Maksudnya ada perang Badar dan sesuatu yang dimenangkan oleh umat Islam itu pada bulan Ramadan. Dan bangsa Indonesia ini menang, bangsa Indonesia ini merdeka juga di bulan Ramadan. Hasil dari sebuah perjuangan yang kuat itu salah satunya berada pada momen dan titik masa yaitu pada bulan suci Ramadan. Dengan sebuah alasan dan bahkan tidak punya alasan, bermalas-malasan di bulan Ramadan. Boleh jadi bahasanya tidak terlalu dimengerti. Tidak ada alasan bermalas-malasan di bulan Ramadan. Tetap harus beretos kerja, harus tetap punya semangat kerja di bulan Ramadan. Karena ada sebuah kisah bahwa kesebelasan dari kontingen sepak bola ketika belajar, mereka diajarkan untuk latihan, untuk persiapan tanding, itu dengan puasa. Dia berpuasa, kemudian latihan, dan nanti ketika bertanding dia tidak puasa. Sedangkan puasa saja kuat, apalagi nanti pas bertanding. Jadi latihannya luar biasa, sehingga menjadikan fisik menjadi kuat. Oleh karena itu para pemirsa di mana saja Anda berada, terkait dengan hal ini, mari kita akan kaji kenapa orang itu tetap beretos kerja, kenapa orang itu tetap semangat bekerja dimanapun berada dan dimanapun masanya, baik di bulan Ramadan dan tidak di bulan Ramadan. Intinya adalah terkait dengan integritas. Ketika kita mendapatkan amanah dari masyarakat, mendapatkan amanah dari negara, menjadi seorang dosen, menjadi seorang guru, menjadi seorang pimpinan, atau masyarakat mempercayakan kepada kita dan kita harus bekerja, maka kuncinya adalah integritas.
Kata integritas adalah kesetiaan melakukan yang terbaik. Integritas adalah satu kata dan pikiran dalam sebuah derap langkah melakukan pekerjaan. Dalam Al-Quran, Allah memberikan inspirasi buat kita dalam surah Fat ayat 10. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Yadullahi fawqa aydihim wa man nakasa fa innama yankusu 'ala nafsih wa man awfa bima 'ahada 'alaihi Allah fasayutihi ajron 'azima. Ini kaitannya dengan integritas. Kenapa? Innal ladzina yubayyi'unaka fa innama yubayyi'unallah. Wahai Muhammad, sesungguhnya orang-orang yang telah bersumpah janji padamu, telah berjanji berintegritas untuk melakukan sesuatu, innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka telah berjanji bukan saja kepada kamu, tetapi juga berjanji kepada Allah. Inilah terkait dengan sebuah integritas dalam sebuah pekerjaan. Kenapa? Karena Allah lah yang sebenarnya tempat kita mengabdi. Jadi ketika sahabat Rasulullah bekerja dan diberikan amanah oleh Rasulullah, akhirnya mengikuti dan meneruskan perjuangan baginda Rasulullah, dia dengan penuh integritas melakukannya. Dan setelah Rasulullah meninggal, para sahabat meneruskan terkait dengan bagaimana mempertahankan akidah, bagaimana menjaga agama, bagaimana mereka berperang dan berjihad untuk menjaga kalimat-kalimat Allah, menjaga terkait dengan akidah yang harus kita perhitungkan dengan yang baik, kita jaga sehingga menjadi sesuatu yang sangat paripurna di hadapan Sang Pencipta. Dan itu dibuktikan dengan kinerja. Kuncinya adalah integritas. Ketika Khalid bin Walid memimpin perang memimpin perang dan peperangan itu hampir dimenangkan oleh umat Islam, maka datanglah berita bahwa Khalid bin Walid diganti dari jabatannya, tidak menjadi komandan perang, dan mengganti itu adalah Khalifah Umar bin Khattab. Tapi apa kata Khalid? Saya tetap akan berjuang, saya akan tetap semangat hingga peperangan ini selesai. Akhirnya perang usai dan perang dimenangkan oleh pihak umat Islam. Dan beberapa hari setelah perang, Khalid bin Walid sakit. Dan ketika sakit ditanya oleh sahabatnya, "Wahai sahabatku Khalid bin Walid, kenapa engkau menangis? Apakah engkau baru saja dicopot oleh jabatanmu, engkau menangis?" Apa jawaban Khalid bin Walid tanpa kita duga? "Aku menangis, jangan-jangan di waktu sakit ini aku meninggal. Aku berkeinginan meninggal ketika aku memimpin perang. Aku ingin meninggal ketika aku perang dan berjuang. Aku ingin meninggal di tempat aku bekerja, bukan di tempat tidur." Ini sebuah integritas sangat luar biasa. Contoh dari baginda, contoh dari para sahabat baginda Rasulullah yang personifikasinya berada pada Khalid bin Walid. Ketika diberhentikan dari jabatan, dia tetap bekerja dengan luar biasa. Ketika ditanya, "Kenapa engkau tetap luar biasa?" Apa jawaban Khalid bin Walid? "Aku tidak mengabdi kepada Umar bin Khattab, tapi aku mengabdi kepada Tuhannya Umar bin Khattab. Tuhan Umar bin Khattab dengan saya sama, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya aku mengabdi bukan kepada manusia, tapi aku mengabdi kepada Allah Sang Pencipta Azza wa Jalla." Jadi innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya ketika kita sudah berkontrak kerja, kita bukan berjanji kepada perusahaan, bukan berjanji pada Pak Rektor, bukan pada menteri atau yang lainnya. Kita sedang berjanji kepada Tuhannya yang punya, Tuhannya menteri yang sama dengan kita. Kita berjanji dengan orang dan orang tersebut sama Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga memunculkan integritas. Di bulan Ramadan, apa yang harus kita lakukan sebagai bentuk kinerja? Pertama, kita harus tetap mengatakan dan menyadari bahwa bekerja adalah melayani. Jangan merasa kita tamu. Apapun, seorang pemimpin pun demikian. Seorang pemimpin harus melayani. Karena sesungguhnya
ketika kita mampu melayani, itulah sebenarnya kita adalah orang yang sedang mengabdi kepada kebaikan. Bahwa sesungguhnya sukses adalah setia melakukan 10 kali baik ketika kita mampu melayani. Bulan Ramadan tidak menghalangi untuk kita malas, tidak menghalangi kita untuk tidak bekerja dengan baik. Bulan Ramadan harus tetap bekerja dengan filosofi bahwa hidup adalah melayani. Ingatlah ilustrasi, ada seorang yang sedang bekerja. Ada 3 orang pekerja bangunan dan ditanya oleh mandornya, "Kamu sedang apa?" Ini pada tukang yang pertama. Apa kata seorang yang bekerja, tukang yang pertama? Dia menjawab, "Saya sedang menyusun batu bata." Sehingga kata-kata menyusun batu bata, ketika dia pulang, jamnya tiba, dia tinggalkan tempat kerjanya tanpa melihat kembali apa hasil kerjanya. Dengan senang, dengan alasan masih ada hari esok. Ini tukang pertama. "Kamu sedang apa?" kata mandornya. "Saya sedang nyusun batu bata." Sehingga dia pulang sore harinya, jam kerja habis, dia langsung pulang tanpa melihat hasil kerjanya. Itu tipikal orang yang melayani pertama. Yang kedua, dia pura-pura berkeliling di sekeliling bangunan dan dia berkata kepada seorang tukang. Mandor berkata, "Kamu sedang apa sebenarnya?" Dia berkata, "Saya sedang menyusun tembok." Kalau tadi tadi adalah ringan sekali, menyusun batu bata. Sekarang tidak, saya sedang menyusun tembok dengan menguraikan panjang lebar tembok yang akan dikerjakan. Ini yang sudah saya kerjakan 5 meter dan kami mendapatkan gaji sekian harian. Kemudian dengan sangat puas mendengar jawaban dari tukang yang kedua, hampir pulang dia menemui tukang yang terakhir. Dan dia bertanya, "Kenapa belum pulang? Dan kamu sebetulnya kerja apa motivasimu?" Dia berkata, seorang tukang yang ketiga, "Sungguhnya saya sedang membangun bangunan yang indah. Saya bayangkan ketika bangunan ini akan jadi, nanti akan ada tamu di sini, anak-anak dan orang tua akan merasa nyaman dari gedung yang saya bangun." Jadi bangunan gedung ini tergantung kepada persepsi orang yang bekerja dan melayani. Mudah-mudahan gedung yang kita tempati atau yang kita pandang itu adalah hasil dari pikiran tukang yang ketiga. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang membangun rumah peradaban. Di sanalah akan hadir orang-orang hebat. Kalau aku sekarang sedang membangun sekolah atau kampus, saya membayangkan bahwa ada dosen yang ngajar di kampus tersebut, ada mahasiswa yang sedang belajar. Saya sedang membayangkan bahwa dosen-dosen sedang memberikan masa depan yang luas di dalam kelas yang aku bangun. Sehingga pada akhirnya mereka menjadi orang-orang baik disebabkan karena apa yang saya bayangkan. Saya bukan tukang batu, tukang nyusun tembok, tapi saya sedang membangun sebuah gedung peradaban yang pada akhirnya akan berpengaruh kepada kehidupan, yaitu kehidupan yang terbaik ketika bangunan ini selesai." Kisah di atas menginspirasi bahwa mereka semangat berkinerja disebabkan karena visinya. Ada orang yang biasa-biasa, ada yang sangat biasa, mungkin agak satu level di atas biasa, tapi ada yang sangat luar biasa. Bukan menyusun batu bata, bukan menyusun tembok, tapi sedang menyusun peradaban dengan sebuah bangunan. Inilah yang kita katakan bahwa bekerja adalah melayani. Seperti juga Salman Al-Farisi, seorang yang bekerja luar biasa, etos kerjanya luar biasa. Dia adalah salah satu gubernur di Jazirah Arab yang diberikan amanah menjadi gubernur Kufah. Dan ketika ditanya apa motivasinya dalam bekerja, bekerja adalah melayani. Pada satu saat dia pergi ke pasar dan melihat seorang ibu-ibu atau seorang nenek yang kesulitan membawa apa yang sedang dibeli. Akhirnya Salman Al-Farisi, seorang gubernur, membawakan barang-barang ibu sampai ke rumahnya. Dan sebelum ke rumah, dia ditegur oleh seorang pengawalnya. "Ibu, apakah ibu tahu siapa yang sekarang menggendong
barang-barang ibu sampai ke rumah. Saya tidak tahu. Itu adalah Amirul Mukminin. Dia adalah pemimpin kita. Kenapa ibu mau dan tega menyuruh seorang pemimpin membawakan barang-barang ibu? Ya, saya tidak tahu, kata seorang ibu. Dan terdengarlah oleh Salman Al-Farisi. Dan Salman Al-Farisi berkata, jangan engkau halangi aku untuk menolong seseorang. Boleh jadi inilah kerjaku yang akan meringankan aku nanti di pengadilan yaumil akhir. Sesungguhnya kerja seorang pemimpin adalah melayani, bukan dilayani. Dan akhirnya sampailah ke rumah seorang nenek dan dengan penuh keikhlasan dia mengatakan, mohon maaf bila ada sesuatu yang kurang terkait dengan apa yang saya bantu. Itulah seorang Salman Al-Farisi yang dididik oleh Rasulullah, yang mampu mempunyai komunikasi sosiologis dan antropologis pada rakyatnya yang dipimpin. Kenapa? Karena kinerja di sebuah integritas bahwa situasi apapun tidak menghalanginya untuk mampu bekerja dengan penuh luar biasa, setia melakukan yang terbaik. Sehingga Rasulullah SAW berkata dalam hadisnya, karena kesetiaan Salman Al-Farisi, karena kinerjanya yang luar biasa, etos kerjanya yang luar biasa, maka Rasulullah bersabda, fahtajul muhajirina Salman mina, wa qalatil ansor Salman mina, wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Salman min ahlul bait. Rasulullah berkata, karena Salman Al-Farisi adalah adalah seorang yang suka membantu, seorang pemimpin yang suka membantu. Karena secara fisik Salman Al-Farisi itu tubuhnya besar, fisiknya kuat, sehingga banyak orang yang minta tolong kepadanya. Dan Rasulullah berkata, karena suka menolongnya, sifat suka menolong dari Salman Al-Farisi, maka fahtajul muhajirin Salman mina. Orang-orang muhajirin itu berkata, mengakui bahwa Salman Al-Farisi adalah keluarga kami. Cobalah para pemirsa dan para pendengar di mana saja berada, orang satu kaum tertentu mengakui kita. Dan kemudian orang Ansor pun berkata, wa qalatil ansor Salman mina. Apa kata orang Ansor? Wahai kaum muhajirin, bukan saja dia adalah keluargamu, dia juga keluarga kami. Begitu senangnya baginda Rasulullah melihat pengakuan dari dua kelompok yang besar di penduduk Madinah ketika itu, karena orang mau membantu orang lain. Salman Al-Farisi mempunyai filosofis bahwa kita harus mampu menjadi media penolong orang lain, pasti Allah menolong kita. Akhirnya Rasulullah berkata yang terakhir, qala Rasulullah SAW, Salman min ahlul bait. Wahai kaumku, kalau Salman engkau akui sebagai saudaramu dari kaum Ansor, dan muhajirin juga mengakui Salman Al-Farisi sebagai keluargamu, maka saya Rasulullah mengatakan, Salman min ahlul bait. Salman juga akan kami masukkan sebagai keluarga pencinta Rasulullah. Jadi Salman Al-Farisi dimasukkan oleh Rasulullah karena maunya melayani dalam bekerja, dimasukkan bagian keluarga Nabi. Karena tidak semua orang menjadi keluarga Nabi. Jadi Ali bin Abi Thalib dari para sahabatnya, maka Salman Al-Farisi dimasukkan di dalam kelompok keluarga Rasulullah. Hasilnya hanya satu sebenarnya, produksinya cuma satu. Salman Al-Farisi berkinerja, mampu melaksanakan kinerja dalam saat apapun. Tentunya ya juga di bulan Ramadan. Satu produksi bekerja dengan baik, mendapatkan 3 pengakuan. Dia diakui, dimasukkan keluarga besar Ansor, kemudian Muhajirin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendapat ukiran dan tinta emas buat Salman Al-Farisi karena memproduksi kinerja atau bekerja dengan etos yang luar biasa. Kemudian kerja harus kita anggap sebagai rahmat. Etos kerja pengertian dalam bahwa kerja adalah rahmat atau rahmat untuk kita, maka kita menerima kerja ini adalah jalan hidup. Jalan hidup kita sebagai karyawan, jalan hidup kita sebagai dosen, bekerjalah jalan hidup kita sebagai pegawai. Allah sudah menentukan bahwa bekerja itu adalah rahmat dari Allah,
maka karena bekerja adalah rahmat, maka harus kita syukuri. Oleh karena itu, kita harus tahu bahwa Allah mentakdirkan di sini. Kita bekerja di sana di sini tidak terima, rupanya Allah menakdirkan kita bekerja di tempat tertentu. Berarti itu bahwa pekerjaan adalah kasih sayang Allah, dan kasih sayang Allah harus kita syukuri. Baktikan kerja yang terbaik di mana kita ditempatkan, dan kita syukuri dengan sebuah rumus. Ketika kita mensyukuri dengan penuh keikhlasan, kita akan mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau mensyukuri, maka Allah akan menambah nikmat-nikmat selanjutnya. Mudah-mudahan menjadi bahan renungan kita bersama. Selamat melaksanakan ibadah puasa, dan selamat berbuka puasa jika waktunya nanti sudah ada bersama kita atau tiba waktunya. Billahi taufik wal hidayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Universitas Baitur Rahmah. Di sini, kami tidak hanya memberikan pendidikan berkualitas, tetapi juga menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan pribadi dan profesional. Dengan fakultas yang berpengalaman dan berkomitmen, kami menyediakan pendekatan pembelajaran inovatif yang mempersiapkan Anda untuk menghadapi tantangan global. Bergabunglah bersama kami di Universitas Baitur Rahmah, dan bersama kita membentuk masa depan yang lebih baik. Ramadan telah tiba. Semoga membawa berkah bagi kita bersama. Kami, keluarga besar Yayasan dan Universitas Baitur Rahmah, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1445 Hijriah. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya